Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Rohmin Dahuri, Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia dan juga Ketua Penasehat Copnet Channel. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengucapkan selamat atas mengudaranya Copnet Channel, suatu media sosial yang mengudarakan banyak konten yang inspiratif, yang memberdayakan, empowering masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Buat saya ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara pesisir yang terbesar di dunia dengan garis pantai hampir 100.000 km. Tetapi faktanya banyak masyarakat pesisir yang kehidupannya masih kurang sejahtera. Oleh karena itu dengan hadirnya Copnet Channel, insya Allah akan memberikan know-how atau program-program pemberdayaan yang bisa mengangkat derajat masyarakat pesisir seluruh Indonesia. Sekali lagi selamat Copnet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Apa kabar sahabat Copnet? Saya Andi Mangara dan kembali saya ajak Anda untuk bergabung di acara Bincang Copnet ya. Itu kalau bincang ada teman ngobrol, teman bincang ya. Teman ngobrol saya kali ini ya, teman lama yang akan terus baru. Pak Irhalim. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bung Arman Arfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Copnet, saya kira santapan Anda tentang masalah yang aktual mungkin tidak jauh-jauh dari ada ide yang menguat di bangsa ini untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE ya. Mengapa? Salah satu dari banyak alasannya adalah bahwa undang-undang ini begitu mengekang kebebasan berekspresi. Demokrasi juga tercederai karena undang-undang ini. Makanya topik kita di bincang kali ini adalah ekspresi di alam demokrasi, ya. Dan banyak juga yang komen bahwa sebenarnya undang-undang ini itu sudah bersoal sejak dalam kandungan gitu. Jadi untuk itulah kita ngobrolkan ya. Dan saya kira Pak Pahir ini mesti kasih komentar awal nih. Mengapa ini menjadi sebuah persoalan di bangsa ini? Baik, saya kira sejak tahun 2008 undang-undang ini dinamakan Undang-Undang ITE nomor 11. Ketika diberlakukan secara resmi, maka gugatan-gugatan dari masyarakat itu berdatangan, dipersoalkan karena dianggap sebagai sebuah titik balik dari kemajuan-kemajuan demokrasi yang sudah dicapai. Jadi ada kesan bahwa ini adalah kembali Orde Baru lagi, memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada negara yang cenderung berlebihan, yang pada gilirannya justru merugikan masyarakat. Potensi negara berlebihan. Nah, oleh karena itu ada 7 poin memang, tapi saya tidak sampaikan semua. 7 poin yang menjadi persoalan utama dulu ketika pertama kali disahkan. Nah, di antara 7 poin itu saya ingin menyampaikan beberapa. Yang pertama adalah dulu itu penghinaan atau pencemaran nama baik itu adalah bersifat delik umum. Artinya siapapun yang merasa dicemarkan, maka orang lain juga punya hak untuk melaporkan. Hal itu sangat berbahaya. Ya, nah itulah yang dikoreksi dan kemudian sudah diperbaiki menjadi delik aduan. Jadi hanya yang bersangkutan yang perlu atau harus berinisiasi apakah dia keberatan atau tidak. Sudah diperbaiki ya. Nah, yang lain tentang ancaman pidananya. Bayangkan dulu itu ancaman pidananya adalah antara 6 sampai 12 tahun. Dan itu lebih berat ternyata ancamannya daripada teroris. Jadi minimal 6 tahun, maksimal 12 tahun. Denda juga begitu. Minimal 1 miliar, maksimal 2 miliar. Luar biasa besarnya. Nah, sekarang setelah dikoreksi itu,
ancamannya berubah menjadi 4 sampai 6 tahun. Kemudian dendanya juga berubah menjadi 750 juta sampai 1 miliar. Nah, hal-hal seperti itu ya. Nah, kemudian yang lainnya di antara 7 itu yang penting saya sampaikan, yang dikoreksi dan sudah diperbaiki, adalah tentang penyadapan. Persepsi ya. Persepsi. Nah, penyadapan itu dulu itu hanya dilakukan dengan perintah pengadilan. Sekarang tidak boleh lagi, karena itu dianggap terlalu menggampangkan. Jadi harus ada undang-undang, tidak harus diatur, tidak lagi melalui PP saja. Nah, begitu juga dengan penyitaan atau penggerebekan barang ya. Dulu itu hanya perintah ketua pengadilan, sekarang harus berdasarkan dengan undang-undang pidana. Nah, hal-hal ini sudah diperbaiki. Dan itu kemudian dirubahlah namanya undang-undang ini menjadi Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Jadi rentang waktu 2008 sampai 2016 itu 4 kali dikoreksi. Dan koreksinya itu dalam 7 poin. Ya, antara lain yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang ternyata masih dianggap masalah juga. Karena cenderung menyalahi filosofi kehadiran undang-undang ini. Hakikat dasarnya adalah diperuntukkan untuk memastikan kepentingan masyarakat tidak boleh direduksi dengan penggunaan teknologi. Tetapi justru dengan menggunakan teknologi masyarakat ini ada kesan negara akan memanfaatkan untuk kepentingan politik, mempermudah orang untuk ditangkap, mempermudah orang untuk dianggap mengancam, dan itu berarti justru tidak mencerdaskan, justru membatasi orang untuk kemudian berpendapat atau berekspresi ya. Jadi ini disebut sebagai kutukan teknologi di alam demokrasi ya. Masyarakat mudah melakukan koreksi, kemudian mudah menyatakan pendapat, berekspresi dengan bantuan teknologi informasi, tetapi negara ingin mengamankan itu cita-cita mulianya ya, dengan lahirnya undang-undang ini. Dan negara juga butuh memproteksi dirinya, kekuasaan juga butuh proteksi dirinya dengan undang-undang ini. Tapi kan ternyata dalam perjalanan justru ini negara melakukan kriminalisasi terhadap warganya begitu ya. Inilah yang diprotes. Kalau masih ingat ini peristiwa tahun 72 ya. Seniman kita W.S. Rendra Burung Merak itu. Oke. Pada tahun 72 waktu dan Pak Harto saya kira menggagas Taman Mini, dan itu para aktivis juga budayawan seniman langsung protes. Rendra caranya protes itu dia bersama 20 seniman jalan kaki mondar mandir di sebuah jalan utama di Yogyakarta, tidak berkata apa-apa, tapi message yang ingin sampai bahwa kami tidak setuju kalau Taman Mini itu dibuat sebagai miniatur Indonesia, banyak menyengsarakan rakyat dan uang negara habis. Yang ingin saya katakan bahwa mengekspresikan sesuatu dengan cara seniman itu kan memang lain. Tapi sekarang ini mengekspresikan sesuatu itu memakan korban negara, memakan korban menghina orang lain, dan itu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang ini. Nah, dibungkus lebih rapi lagi, kita butuh etik dalam menyampaikan sesuatu. Bagaimana Bung Arman melihat etik dalam berekspresi? Ya, saya pikir menarik memang kita dengan berkembangnya buzzer ini dengan apalagi kalau lawannya buzzer namanya buzzer ini selalu identikkan bahwa kelompok-kelompok kekuasaan yang cenderung anti kritik, dan siapa yang mencoba mengkritik maka buzzer ini akan turun orang di balik layar yang membela kekuasaan ya. Dan ada kesan yang muncul sebenarnya bukan hanya pada persoalan undang-undang IT-nya yang bermasalah, tetapi pelakunya, penggerak undang-undang ini, atau dalam istilah bahwa yang penegak hukum sendiri itu cenderung menjadi sumber permasalahan di dalam penegakan undang-undang ini, sehingga persepsi orang sebaik apapun itu undang-undang, kalau tidak diikuti dengan sumber daya manusia yang bagus, maka tidak bisa melahirkan sebuah model yang kita inginkan dalam bentuk keadilan.
Karena goalnya sebuah undang-undang, gagasan besarnya apa, orientasi besarnya itu akhirnya adalah bagaimana menciptakan keadilan di masyarakat. Nah sekarang muncul keributan-keributan di tengah masyarakat akibat pelaksanaan undang-undang ini. Pertama, undang-undang yang kita dengar tadi dari Pak Fahir bahwa bermasalah memang sebelum lahir, ya, mungkin kita mengatakan lahir prematur, tetapi ternyata prematurnya juga sebelum prematurnya itu sebelum lahir juga sudah bermasalah. Ya, jadi dia menjadi anak haram demokrasi. Anak haram demokrasi, dia tampil kemudian dibina lagi, dididik lagi oleh anak ini. Bagus tuh istilahnya itu. Undang-undang ITE itu adalah anak haram Ya, demokrasi. dibina lagi oleh atau dibesarkan lagi oleh orang tua yang cenderung perilakunya juga perilaku haram, sehingga lahirlah anak ini menjadi, sehingga perlakuan sikap adil. Dan ketika kita berbicara tentang etika, maka kita lihat di tengah-tengah kita terpampang misalnya bagaimana Buser menyerang orang-orang yang mengkritik kekuasaan, tapi dibiarkan dia merajalela. Bang pilih Ya, atau dipilih dulu baru ya, ditebak. dipilih dulu. Kalau yang Sementara mensupport misalnya pemerintah, yang lama ya, diproses yang gitu mengkritik misalnya, sehingga wajar Iwan Fals mengeluarkan lagu yang otokritiknya sangat tajam terhadap kekuasaan sekarang. Bagaimana kekuasaan melindungi orang-orang yang berperilaku tidak etik dalam dalam kegiatan kritik-kritik sosial. Anda kan berdua saya kenal ini tokoh Bukan tokoh. masyarakat NGO gitu ya, dan NGO selalu melakukan pressure dalam arti positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap mengganggu, saya kira, tumbuh kembang masyarakat gitu. Kita ingat ya, dan Kompas juga melakukan tracking, banyak sekali teman-teman yang mencoba untuk melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan termasuk layanan publik itu justru menyerang balik dia. Prita ya, Prita, ada guru di mana begitu yang namanya saya lupa, tapi ini kasusnya sangat tiba-tiba justru dia yang kena gitu. Dan Prita Mulisa itu koreksi terhadap layanan rumah sakit ya, justru dia yang kena gitu. Jadi ini mengerem perilaku masyarakat yang ingin melakukan koreksi, berperan aktif dalam penyelenggaraan negara ini. Dan ini yang disebut sebagai menghambat apa yang disebut dengan cita-cita demokrasi. Gitu. Bagaimana menurut Pak Fahir ke depan? Akankah memang arus besar ini untuk melakukan ini undang-undang Batalkan saja. dibatalkan atau dikoreksi secara besar-besaran? Gimana? Iya, karena kalau hanya ada dua pandangan ya. Ya, ya. Jadi pandangan yang kedua tadi itu Pak Nusro sampaikan bahwa ini sebetulnya substansinya bagus, tetapi pelaksanaannya adalah yang perlu dikoreksi. Tetapi dari banyak orang, banyak juga yang masih mempersoalkan substansi. Untuk apa dia ada itu? Ya kan? Dia menentukan siapa. Nah, kan begitu. Nah, ada kesan bahwa ini adalah justru dijadikan negara sebagai palang pintu mereka untuk kemudian membela diri apabila ada semacam politik yang tajam. Jadi tameng ya? Jadi tameng. Ya, jadi justru padahal mestinya ini tameng untuk masyarakat. Apabila masyarakat ini berekspresi di dunia maya, ya kan? Ya. Dan dia berkaitan dengan pencerdasan itu jangan dihalangi. Tapi ini terkesan terbalik. Nah, ada 6 poin memang yang diatur di dalam undang-undang itu ya. Yang pertama itu yang menyangkut tentang persoalan kesusilaan. Nah, jadi jangan coba-coba bicara kesusilaan di situ. Ya. Itu satu poin yang diatur. Yang kedua masalah perjudian. Oke. Perjudian kolektif itu termasuk yang usaha. Ya, harusnya fokusnya ke situ. Iya memang. Perjudian. Nah, yang kedua, yang ketiga itu adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Oke. Nah, inilah yang ketiga Multitafsir. yang paling banyak dipersoalkan. Banyak makan korban. Karena banyak sekali orang yang selalu merasa dihina, selalu merasa dicemarkan nama baiknya. Pertanyaan kritisnya adalah
siapa kira-kira secara logika yang merasa dicemarkan? Pasti orang yang punya kekuasaan. Pasti orang yang punya kekuasaan, punya kedudukan, dan punya posisi-posisi penting. Anda ini dikoreksi dalam posisi Anda sebagai pejabat publik. Kok merasa dicemarkan? Mewakili kedaulatan rakyat. Ya, Ya, tetapi disitulah simpansiumnya salah satu mengapa ramai begitu kan? Karena itu tadi. Nah, yang lagi yang diatur itu mengenai tentang berita bohong atau yang dinamakan Hoax, ya. hoax, Nah, hoax. kemudian ancaman-ancaman termasuk menakut-nakuti. saya gelisah dengan definisi hoax versi pemerintah sebenarnya. Kalau kita mengajukan gagasan lain, pandangan lain yang kira-kira bisa menjadi wacana atau pilihan buat rakyat, mengapa dibilang hoax yang tidak sesuai dengan definisi atau keinginan pemerintah? Anda hoax ini kan netral. Oke. Jadi bisa yang dimaksud hoax di sini ini adalah sebuah berita Yang tidak sesuai yang dengan hakikatnya adalah bohong, Oke. akan tetapi disampaikan seolah-olah benar dan menguntungkan orang-orang tertentu. Itu yang dimaksud hoax sebetulnya itu. Ya, jadi sebetulnya ini tidak punya dasar. Itu tafsirannya siapa itu? Ini memang istilahnya. Jadi Wikipedia bahasa Indonesia Oke. yang dimaksud dengan hoax adalah seperti itu. Begitu Jadi siapapun lakukan, begitu Iya. begitu yang tersurat. ya tersurat ya. Tetapi dalam tafsiran pelaksanaannya Inilah ini yang jadi dimaksud masalah. tadi. Ini yang Oke, dimaksudkan oke. karena. Jadi ketika ini dipersoalkan kan butuh penafsiran. Iya. Nah, penafsiran inilah salah satu yang paling keras itu adalah teman kita Haris yang ya yang otokritik yang anu namanya itu aktivis HAM. ya Oke. Nah, dia Komnas HAM. tidak boleh polisi ikut menafsirkan tentang kontennya undang-undang ITE. Hmm. Tugas Anda polisi kata dia adalah menghadirkan alat bukti. Kewenangannya mah pengadilan untuk memberikan penafsiran. Tafsiran. Jangan Anda. Hmm. Masa polsek dia bilang bisa diberikan kewenangan untuk menafsirkan, tahu apa dia? Itu kata Haris. Ya, dan menurut saya masuk akal. Terlalu bahaya kalau semua orang bisa menafsirkan. Jadi penafsiran itu memang pengadilan. Mengapa pengadilan? Karena dialah yang memang diberikan otoritas untuk bicara tentang keadilan. Nah ini, kalau semua orang bisa menafsirkan, inilah bahaya salah satu. Saya jadi teringat Pak Habibie yang disebut-sebut oleh media internasional, dunia internasional, termasuk Gus Dur adalah dua pemimpin yang meninggalkan legacy bagi bangsanya, bahkan mungkin juga bagi dunia. Kalau Gus Dur ya, tentang keberagaman, ya. Kalau Habibie ada ucapannya begini nih, kebebasan. orang tempatnya para pelaku kriminal ya di penjara, tapi tempatnya orang yang melakukan adu gagasan beda pendapat bukan di penjara. Ini lewat undang-undang ITE itu bisa kena loh orang-orang yang berbeda pandangan. Ini yang disebut dengan mengekang ekspresi ya, Pak Arman. Ya? Kebebasan berekspresi Itu yang tadi itu ya. yang dia. Itu yang dikekang. Kalau saya istilahkan sebenarnya yang kita harus bangun bukan kebebasan kebebasan berdemokrasi, Oke. tapi kemerdekaan dalam berdemokrasi. Hmm. Karena dalam demokrasi memang pada substansinya kalau kita bicara bahwa yang harus tumbuh adalah kesadaran tentang kemerdekaan itu. Nah, ketika orang misalnya dalam kehidupan sosialnya dia merasa tidak merdeka, terkekang dalam hidupnya, maka disitulah sebenarnya warna undang-undang itu bisa dikatakan tidak benar. Ya, beda dalam konteks kebebasan. Kalau kebebasan orang tidak merdeka, bebas bicara, seenaknya saja, ini sebenarnya yang harus kena dalam rumus undang-undang IT. Bebas yang Ya, bertanggung jawab. ya bebas. Jadi begini, kalau tuh dalam perjalanan 1-2 bulan ke depan ini, pada akhirnya undang-undang ini masuk dalam skala prioritas di Balik ya. Prolegnas ya. Ya, Masuk Prolegnas. Kita kan akhirnya berbicara, oke, kita sepakat, ada kesepakatan besar dari bangsa ini bahwa berekspresi boleh, mengkritik boleh, tapi kita harus bersepakat menemukan cara-cara yang pas, yang etik. Bagaimana sih melakukan koreksi kepada pemerintah itu dengan cara-cara yang etik? Bagaimana membangun etik di ruang demokrasi itu, Pak? Tapi memang ini serba kabur kan. Misalnya ketika Pak Jokowi minta untuk dikritik misalnya,
Dan ketika Pak Yusuf Kalla mengeluarkan gagasan bagaimana caranya mengkritik untuk tidak dipolisikan, itu jadi ribut di sosial Ya, media. Nah, ini semua serba kabur. Bukan cuma di sosial media. Sehingga Di dunia nyata dan di dunia maya ribut. dan ini Bukan cuma di dunia maya. dan Nyata ini gitu. keributannya ini menarik karena dia sampai ke orang berbicara kenapa waktu Pak JK bersama Pak Jokowi kok diam-diam saja melihat itu misalnya. Pada sisi lain ngomong. Tapi itu sah itu dalam rumus. Makanya Pak JK bertanya, bagaimana cara kita berekspresi, mengungkapkan dipolisikan. gagasan tanpa dipolisikan? Cabut anunya. Ya, bertanya. Itu posisi bertanya. Jadi saya ingin Iya. justru ucapan itu yang juga ditambahkan oleh SPI. Ya. Ada lagi di Oh, ada lagi menarik ini. Nadanya sama. Gayung bersambut Nah, ini. pada gilirannya itu mempengaruhi yang terdakwa adalah undang-undang ITE. Jadi Kalau memang Anda kira-kira pesannya, kalau Anda sepakat dengan Yusuf Kalla, bagaimana mengkritik tanpa dipolisikan, ini hilangkan. Karena inilah yang menjadi tameng. Jadi sumber, benar ya? sumber segala sumber masalah ya itu Iya, ya ini. undang-undang itu ya. Jadi benar itu kata orang bahwa undang-undang ini anak haram demokrasi. Gitu ya. Sumber dari segala masalah undang-undang ini. Jadi menyalahi filosofi awalnya. Justru dia hadir membela kepentingan negara. Yang mestinya membela kepentingan rakyat. Ya kan? Nah, kalau ternyata terbukti bahwa tidak lagi memihak kepada rakyat, wajar kalau publik mengatakan cabut. Atau Ya kan? Ya. Kan begitu. Cabut karena ternyata ini selama ini faktanya tidak membela kepentingan publik. Justru dijadikan tameng oleh pihak penguasa yang harusnya dikoreksi. Nah, kira-kira begitu. Iya. Kenapa sih kadang saya susah menjawab pertanyaan anak-anak usia milenial begitu. Kenapa sih susah sekali mengkoreksi pemerintah itu? Ya, kira-kira begitu. Nah, itu. Ah. Ya, jadi ini undang-undang hakikatnya ini kan diperuntukkan oleh siapapun untuk kepentingan rakyat. Dan negara wajib untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan oleh undang-undang. Itulah sebabnya kalau ada undang-undang yang ternyata terkait, ya kan, justru memberikan kewenangan dan kekuatan yang begitu besar kepada negara yang pada gilirannya mengeksploitasi rakyat, itu harus dicabut semua. Itu kan yang terjadi itu pada Orde Baru. Berapa banyak undang-undang yang harus dicabut karena memang menyalahi filosofi bersama. Nah, termasuk ini ITE dianggap salah satu dari beberapa yang ternyata jauh lebih banyak mudaratnya kalau dia hadir bagi publik daripada manfaat. Tapi sangat bermanfaat bagi negara. Karena dengan demikian maka dia akan memproteksi diri. Negara apa rezim? Rezim. Ya, negara kan diwakili kepentingannya oleh pemerintah. Iya. Jadi dalam hal ini negara yang kepentingannya diwakili oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang memang tidak care, ya kan? Tentu sangat terbantu. Tetapi kalau dia sadar betul bahwa dia sebagai pelayan, harusnya dia juga menjadi orang yang harus mengusulkan untuk bangsa dan negara ini akan hadir terus untuk rakyatnya. Tapi rezim boleh bergantung karena ini 5 tahunan kan ya. Nah, tapi undang-undang ini cenderung menjadi alat kekuasaan untuk membungkam orang-orang yang dianggap kritis terhadap rezim. Nah, ini barangkali yang memang menjadi titik akhir untuk mengatakan bahwa undang-undang ini memang sudah keliru dan perlu dikoreksi secara total. Untuk tidak mengatakan selnya yang salah ini, seluruhnya. Baik, ini bincang-bincang kita nggak perlu terlalu lama ya. Ya. Tapi sebelum kita akhiri sahabat Kubnet, saya kira perlu ada komen-komen di akhir acara ini. Mungkin Pak Fahir. Untuk sahabat Kubnet, bagaimana sih berselancar di tengah keinginan kita untuk bebas berekspresi, tetapi juga dengan cara-cara yang etik, ya. Karena demokrasi itu adalah proses dan tujuan harus sama eloknya. Nah, gimana Pak? Baik, saya pikir terlepas bahwa ini masih berlaku atau tidak berlaku, menurut saya penggunaan medsos ini sebagai media komunikasi memang kita juga penggunanya harus baik. Ada prinsip-prinsip dasar yang memang tidak boleh kita tidak indahkan. Antara lain adalah satu, jangan coba-coba menghujat media sosial. Ya, karena pada gilirannya itu akan menjadi soal dan tidak mendidik. Ya, yang kedua, jangan menghina. Ini kan semua ini bisa dilakukan. Jangan menghina. Ya, nasihat-nasihatnya ya.
Lalu yang berikut adalah jangan mempermalukan orang. Ya memang ada prinsip-prinsip dasarnya. Lalu seterusnya adalah jangan melakukan porno aksi, porno suara, termasuk pornografi. Itu terlepas ada undang-undang atau tidak kan? Ya ini kan sebenarnya ya pesan-pesan agama sebenarnya. Iya, semua bilang. Diakomodir oleh undang-undang negara kan. Oke. Nah, apalagi mengirim teks yang berkonotasi pelecehan. Sudah ada sebetulnya semua dia punya rambu-rambu, ya. Dan yang paling akhir adalah jangan lalu bertengkar di media sosial karena itu bukan milik publik. Seolah-olah Anda ini berdua berkelahi padahal semua orang dia. Ya kan? Nah itu yang harus jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau Anda ingin bermedia sosial yang baik, satu, saring sebelum di-share. Selektif sebelum Anda. Ya, apalagi nasihat bijak ini. Ya, gunakan bahasa yang baik. Ya, penggunaan bahasa Indonesia ya sebagai dua ya. Etika. Ya, lalu kemudian selektif dalam berteman. Jangan juga sembarang siapapun yang Anda pilih langsung untuk berteman dan di-add semua. Ya, dia sebut betul. Jaga privasi diri Anda dan juga jaga privasi. Dan yang terakhir adalah nasihatnya yang mesti dilakukan, posting yang penting, jangan sebaliknya yang penting posting. Saya kira ini Pak Pair ini duta literasi digital. Udah diangkat ya jadi duta literasi digital ya. Kita sudah harus angkat. Saya kira intinya ini undang-undang IT sederhana sebenarnya. Boleh tidak perlu dicabut. Terakhir di dalam kondisi masyarakat yang sudah paham agama dan menjalankan agamanya dengan baik. Bahasanya dalam Iya, terhadap masyarakat yang beragama, undang-undang IT ini bermanfaat sekali. Tapi terhadap masyarakat yang tidak paham agamanya, undang-undang IT ini bisa menjadi bumerang bagi kita semua. Oke, silakan. Orang-orang yang beriman, hati-hatilah menerima sebuah informasi dari orang fasik jelas. Wa in ja'akum fasikum fatabayyanu antusibu qauman bijahalati. Jadi lanjutannya di akhir ayat. Saya baca pertanyaannya ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu, hati-hatilah. Kepadamu membawa suatu berita, maka adalah agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum atas kebodohanmu, ya, yang pada gilirannya kamu akan menjadi menyesal di kemudian hari. Jadi intinya adalah hati-hati. Prinsip kehati-hatian. Ya, jadi dalam bahasa media kami pernah ngobrol nih dengan, jadi cross check bahkan sampai 3 kali loh. Kita disuruh koreksi sebelum dilempar ke publik. Saking pentingnya ini peranan media itu. Jadi media sebagai pilar keempat demokrasi. Tapi bukan konon cek yang di layar TV itu kan. Konon menurut teman kita nih, Bung Stanley ini adalah satu-satunya pilar yang masih kokoh sekarang dalam praktek bernegara. Adalah media. Legislatif udah mulai masuk virus, yudikatif masuk virus lewat putusannya ya, eksekutif apalagi, dan satu-satunya harus kita bantu bersama adalah kehadiran media yang benar-benar mencerahkan rakyat Indonesia ini. Di tengah perkembangan teknologi, media juga semakin tumbuh subur karena ada media sosial. Ya justru media sosial ini kan mengganti perannya media. Oleh karena itu ini menjadi persoalan. Kita memperkuat media sosial dengan tadi, ingat itu tadi prinsip itu ya. Pijakan agama itu. Saya kira kalau ngobrol ini nggak kenal waktu, kita ini bisa panjang ini ya, sahabat Kupnet. Saya kira inilah akhir dari bincang Kupnet kita di edisi kali ini dengan tema ekspresi di alam demokrasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Rohmin Dauri, Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia dan juga Ketua Penasehat Copnet Channel. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengucapkan selamat atas mengudaranya Copnet Channel, suatu media sosial yang mengudarakan banyak konten yang inspiratif, yang memberdayakan, empowering masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Buat saya ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara pesisir yang terbesar di dunia dengan garis pantai hampir 100.000 km. Tetapi faktanya banyak masyarakat pesisir yang kehidupannya masih kurang sejahtera. Oleh karena itu dengan hadirnya Copnet Channel, insya Allah akan memberikan know-how atau program-program pemberdayaan yang bisa mengangkat derajat masyarakat pesisir seluruh Indonesia. Sekali lagi selamat Copnet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.